Astaghfirullahul azim. Astaghfirullahul azim. Astaghfirullahul azim. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Dipertemukan kita bukan sesuatu karena tanpa sebab. Penyebabnya sehingga kita ketemu di malam ini atas berbulannya kerahmatullah Ibu Ida binti Tusuk. Iya, Ibu Ida binti Tusuk, umur 62 tahun, meninggalkan berapa anak? 5 anak. Luar biasa. Jadi ibu meninggal. Kenapa dikatakan Ibu Ida meninggal? Meninggalnya kemarin. Yang hadir menyaksikan Ibu Ida, jadikanlah pelajaran yang besar. Kemarin waktu masih ada jasad berbaring dalam rumah, lalu dikatakan meninggal. Kenapa meninggal? Karena ada yang tinggal, lalu ada yang pergi. Itulah disebut perjalanan. Semua yang biasa menemani kita masih ada, kemarin tinggal berbaring. Apanya yang tidak ada pada saat kemarin berbaring? Dia kaku. Sebentar itu jelas ada, kepalanya ada, bola matanya ada, telinganya ada, hidungnya ada, lengkap. Tetapi yang tidak ada, yang melihat, yang mendengar,
yang keluar masuk, yang biasa berbicara, yang hatinya, nyawanya tidak ada. Itulah yang pergi melakukan perjalanan lalu dikatakan meninggal. Yang ditinggal adalah jasad. Makanya jasadnya Ibu Ida berganti nama menjadi mayat. Tuh satu. Lalu yang kemarin dulu waktu 3 hari yang lalu Ibu Ida masih bersama dengan kita di dunia yang disebut dengan alam dunia, alam ketiga. Mulai dari alam ruh masuk alam rahim, yang tersingkat adalah alam rahim, karena kurang lebih 9 bulan keluar. Lalu di alam dunia ini adalah alam tersingkat kedua setelah alam rahim. Makanya hanya 62 tahun Ibu Ida sudah berjalan ke alam berikutnya. Alam keempat itulah yang disebut dengan alam kubur. Alam kubur itu juga yang disebut dengan alam tempat beristirahatnya semua makhluk yang telah mengalami suatu kematian. Mayatnya di mana dia? Itulah yang diantara ramai-ramai kemarin dibawa ke kuburan. Beda. Jadi tolong Bapak dan Ibu dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Kuburan tempatnya mayat. Alam kubur memang alam. Sama dengan dunia, alam dunia. Satu alam tempatnya semua makhluk hidup yang telah mati berpisah jasad dan ruh. Maka ruhnya masuk di alam kubur. Kenapa dikatakan alam kubur? Karena disitulah semua beristirahat. Jadi siapa yang mau cepat beristirahat masuk di alam kubur. Kalau capek kerja, alam kubur. Kenapa istirahat? Karena dia bersiap-siap untuk menjalani penghisapan. Penghisapannya berjalan sampai 10 alam. Setelah masih ada 10 alam Bapak Ibu. Kita sekarang ini baru ada di alam ketiga. Masih ada 10 alam setelahnya. Kalau Ibu Ida masih ada 9 alam yang mau dia lewati. Mesti tidak bisa tidak. Makanya di alam dunia ini Bapak dan Ibu tolong jangan sama sekali kita abaikan. Kenapa? Alam dunia atau alam ketiga alam penentuan. Kalau di alam dunia salah, maka mulai alam kubur sampai alam seterusnya salah terus. Siapa yang salahkan? Bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Ustaz, bukan pemerintah, tapi yang menyalahkan adalah diri. Sesuai pilihan kita, Bapak dan Ibu diciptakan dua sisi. Makanya terbelah, di belakang juga terbelah, sisi kanan, sisi kiri, diciptakan dua sisi. Itulah juga Tuhan menciptakan dua jalan untuk kita. Jalan pertama adalah jalan keselamatan.
Jalan kedua adalah jalan celaka. Yang di tengah jalan sesat. Yang dimaksud sesat karena tidak ada jalannya, buntu, itulah disebut sesat. Kalau memilih kiri berarti tidak sesat karena lurus juga jalannya. Apalagi kalau memilih kanan. Siapa yang memilih adalah tubuh kita, hati kita, nyawa kita, rahasia kita. Itu yang menentukan perjalanan kita. Makanya untuk menjadi orang selamat harus dijaga kesucian diri. Tidak ada jalan lain. Biar bagaimana banyaknya sumbangan tak, biar bagaimana banyaknya infak tak, biar bagaimana banyaknya sedekah tak, tapi kalau tidak suci tidak bisa juga. Kunci adalah kesucian diri. Kalau mau selamat, karena jalan keselamatan bukan sesuatu yang semudah membalikkan telapak tangan. Susah. Yang paling gampang jalan celaka. Mudah. Suci bukan suci berdasarkan diri, tapi suci berdasarkan petunjuk Tuhan. Bagaimana caranya untuk meraih kesucian dalam diri? Tolong dijaga. Jangan pernah kita berani mengotori 4 unsur kejadian diri. 4 unsur kejadian. Jangan sama sekali. Apa yang 4 unsur kejadian diri? Yang pertama adalah tanah. Mana buktinya dalam diri? Coba sekarang kita gosok-gosok diri tak ada tergulung-gulung. Itulah bukti bahwa kita bagian dari unsur kejadian diri adalah tanah. Makanya Ibu Ida kemarin sewaktu dia sudah kaku, biar digosok sampai berapa lamanya tidak ada miku-dakinya, padahal masih ada tubuh. Makanya jangan kita berani membuangi kotoran, apakah kotoran besar atau kotoran kecil, yaitu tanah. Jangan sama sekali. Lalu unsur kejadian diri yang kedua adalah air. Mana buktinya? Coba Bapak Ibu, ujung lidah kita arahkan, bengkokkan ke bawah. Ada di situ tidak pernah kering. Kecuali kemarin Ibu Ida sewaktu dia telah perjalanan alias dia sudah masuk kategori maya, pasti kering di situ. Kering. Artinya kita ini jangan kita berani membuangi kotoran. Unsur kejadian diri kita yang kedua adalah air. Unsur kejadian yang ketiga, jangan pernah kita berani membuangi kotoran, adalah angin. Mana buktinya dalam diri? Kalau kita menghirup di hidung, justru itulah yang tidak pernah istirahat walaupun 1 menit. Tak pernah. Karena di sini tidak ada yang tidak bisa bernapas.
Saya mau istirahatkan napasku 1 jam, tak bisa. Mata bisa tidur, telinga bisa tidur, mulut bisa tidur, hidung tidak bisa tidur 24 jam. Coba kok seenaknya kita berani membuangi kotoran. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah jangan berani kita membuangi kotoran unsur kejadian diri, yaitu api. Mana buktinya dalam diri? Kalau dikasih begini panas. Makanya kalau sudah mayat pasti dingin, tidak ada unsur api. Olehnya itu Bapak dan Ibu, manakala kita mau meraih kesucian diri, maka jangan berani kita membuangi kotoran 4 unsur kejadian diri. Jangan sampai. Kalau kita mau dikategorikan oleh Tuhan suci di mata Tuhan itu sendiri. Lalu kalau kita sudah meraih kesucian dalam diri, jadikanlah diri kita, memposisikan diri kita untuk meraih takwa dalam diri. Karena sudah suci, harus kita raih takwa dalam diri. Mana kita belajar takwa? Tolong Bapak dan Ibu, kalau kita mau belajar secara hakikat dengan takwa itu sendiri, belajar pada bayi yang baru lahir. Dikalah bayi lahir Bapak dan Ibu, maka dia keluar pasti tangannya tergenggam begini. Tidak ada bayi lahir begini tangannya. Tidak ada bayi lahir begini tangannya. Pasti tergenggam begini. Itulah takwa yang dibawa oleh bayi yang lahir. Takwa yang sebenar-benarnya. Apa yang membuka dikala bayi menggenggam begini, itulah kalimat atau kata yang sebenar-benarnya, kata A. Itu yang mampu membuka. Sebelum keluar tidak bakalan terbuka, biar dicungkil. Itu rata-rata 3 kali terucap. Pada saat proses penciptaannya antara Bapak dan Ibu memproses si bayi, maka dikala kelima maka kata itu juga keluar. Nanti bayi yang lahir itu juga yang keluar. Waktu Ibu Ida kemarin berpisah antara jasad dan ruh, maka terakhir dia ucapkan kata itu. Ya Pak, pasti kata sakral dalam diri. Pahami diri dengan meraih takwa yang sebenar-benarnya. Apa itu takwa? Takwa adalah arti secara hakikat itu adalah tingkatan. Makanya bayi lahir terbuka pasti 5 terbuka. Apa yang dibawa secara rahasia dari yang 5 ini, itulah yang wajib kita cari dikala berumur 15 tahun ke atas. Garansi sudah lepas.
wajib. Apa itu yang lima? Yang pertama atau takwa yang pertama adalah sembahyang syariat. Sembahyang syariat itu juga yang disebut dengan sembahyang tubuh. Karena bapak dan ibu punya tubuh, maka wajib menyembah tubuhnya. Karena bapak punya tubuh, lalu tidak ada yang bisa ditunjuk mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang mana milik pribadi bapak. Tidak ada. Tidak ada milik pribadi. Semua ada pemiliknya. Makanya kita hanya wajib menyembah. Sembahyang tubuh, kenapa dikatakan sembahyang tubuh? Karena sembahyang 5 waktu 17 rakaat. 17 rakaat tercover mulai dari kepala sampai kaki. 17 rakaat ada dalam diri, harus dipaham. Harus dipaham. Itu satu. Siapa yang menerima sembahyang tubuh atau sembahyang syariat adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menerima langsung. Sembahyang tubuh ini atau sembahyang syariat ini terbagi atas 2. Ada menurut atau berdasarkan dengan buku-buku, maka itulah yang dibeli tidak sampai 10.000 harganya. Itu berdasarkan buku-buku. Ada berdasarkan petunjuk, itulah yang disebut dengan sembahyang syariat makrifat. Itulah yang dalam diri. Kalau kita pakai yang berdasar buku-buku, laksanakan. Walaupun tidak ditahu dalam diri, kalau saya sembahyang subuh, yang mana sembahyang. Makanya tidak ada terulang 24 jam, tidak ada terulang. Subuh hanya 1 kali 24 jam. Tidak ada terulang, bilang sebentar sore, subuh lagi, tidak bisa. Makanya kalau didangkai 1 waktu berarti ada dalam tubuh yang tidak menyembah 1 hari di hati. Itu 1 tingkatan paling di bawah. Lalu naik ke tingkatan kedua, karena bapak dan ibu punya hati. Ada yang tidak punya hati bapak ibu? Enggak ada. Semua punya hati. Makanya hati harus menyembah. Itulah yang disebut dengan sembahyang hati. Itu juga yang biasa disebut dengan sembahyang tarekat, tingkatan kedua. Siapa yang menerimanya adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Langsung ke Tuhan. Sembahyang hati. Makanya bapak dan ibu, kalau hati gelisah atau hati sakit, jangan dinyanyikan. Sakitnya hatiku di sini. Bukan itu yang ditunggu Tuhan. Kasih menyembah hati. Kasih menyembah hati. Karena bukan milita. Andaikan milita, jangan, tapi bukan milita. Tidak ada Tuhan kecuali sampai. Lalu naik ke tingkatan ketiga atau takwa yang ketiga, karena bapak dan ibu punya nyawa. Tidak ada yang hidup di dunia ini yang tidak punya nyawa. Maka nyawa harus juga menyembah. Itulah yang disebut dengan sembahyang hakikat. Bahasanya sembahyang yang sebenar-benarnya sembahyang. Sembahyang
Siapa yang menerimanya? Yang menerimanya langsung adalah Nabiullah Daud alaihi salam, langsung ke Tuhan. Ada sembahyang nyawa. Mesti dicari yang umur 15 tahun ke atas. Karena nyawa tak bukan milik, hak pakai, maka harus menyembah. Lalu naik ke tingkatan keempat adalah, atau takwa keempat, karena bapak dan ibu tidak lengkap hidup di dunia kalau tidak punya rahasia. Yang mana rahasia dalam diri? Yang melihat tidak pernah bisa dilihat, yang mendengar tidak pernah bisa dilihat, yang bicara tidak pernah bisa dilihat, yang keluar masuk di hidung tidak pernah bisa dilihat. Berarti rahasia, wajib menyembah. Itulah yang disebut dengan sembahyang makrifat atau sembahyang rahasia, yang diterima langsung oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Sudah tingkatan 4. Lalu Tuhan menciptakan 5. Ini baru 4, berarti masih ada 1 tingkatan yang tertinggi. Apa itu? Itulah yang disebut dengan sembahyang makrifatullah. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menyempurnakan 4 kitab. 4 kitab disempurnakan menjadi Al-Quran. Lalu yang menerimanya sembahyang marifatullah, ini yang kita tunggu-tunggu. Itulah yang disebut dengan Imam Mahdi. Apa itu Imam Mahdi? Imam artinya pemimpin, Mahdi artinya petunjuk. Pemimpinnya melaksanakan kepemimpinannya bukan berdasarkan hasil musyawarah dewan, bukan berdasarkan hasil rapat, tapi berdasarkan dari petunjuk-petunjuk dari Tuhan itu sendiri. Itulah disebut Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Pasti itulah yang akan membawa sembahyang makrifatullah. Makanya tersembunyi dikala kita keluar, karena menyusul akan membawa menyempurnakan 4 sembahyang: sembahyang syariat, sembahyang hakikat tarekat, sembahyang hakikat, dan sembahyang makrifat. Di cover. Makanya hanya ini yang bisa mengcover 4. Itulah yang harus kita cari dikala kita sudah balik. Makanya Tuhan memberikan tanda dalam diri. Manakala perempuan balik ada tanda, maka dan begitu sudah tanda ada, wajib cari. Kalau laki-laki minimal suaranya berubah, wajib cari. Karena Tuhan menciptakan. Kalau kita mau selamat. Tapi kalau memang pilihan tak untuk celaka, tidak perlu. Makanya saya katakan untuk memilih jalan keselamatan adalah pekerjaan yang sangat susah dan luar biasa. Tapi kalau kita mau memilih celaka, itulah yang paling mudah. Lalu yang menentukan adalah alam dunia. Di dunia penentuan perjalanan kita 10 alam setelahnya.
Bapak dan Ibu, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Perbandingannya masih ada 10 alam ke depan kita. Tidak bisa dihindari, pasti dijalani. Tidak bisa. Makanya pahami kenapa lubang hidung hanya 2. Kanan kiri, yang di tengah sesat. Karena buntu itu falsafah perjalanan dalam diri. Bapak dan Ibu, olehnya itu jadikanlah suatu motivasi dalam diri setelah kita saksikan ibunda kita melakukan perjalanan duluan, dan kita akan menyusul. Yang namanya hidup di dunia pasti kita akan menyusul. Makanya kalau kita menyaksikan, jangan terlalu meraung-raung, jangan terlalu bersedih. Cukup kita ingatkan, alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena memang bukan milik kita, Ibu Ida bukan milik kita. Makanya kalau pemiliknya mau mengambil dan dia sudah diambil sama pemiliknya, ucapkan lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saja. Makanya Bapak dan Ibu, kita di dunia ini adalah melakukan proses perjalanan terus menerus, menunggu giliran kita datang. Tak disangka-sangka kita lari, dia yang buru kita. Makanya kematian tidak bisa kita sembunyikan. Kita mau lari kemana, dia yang buru kita. Makanya ingat selalu 2 hal dan lupakan selalu 2 hal. Apa yang 2 hal yang selalu kita ingat Bapak Ibu? Yang pertama, tolong jangan pernah kita lupakan kalau ada kebaikan orang, walaupun orang itu hanya pernah memberikan kita hanya 1 gelas air putih pun, itu adalah kebaikan. Jangan sama sekali kita lupakan kebaikan orang itu, sekecil apa. Diingat terus-terus kebaikan orang. Yang kedua, kalau ada kejahatan kita ataukah kesalahan kita pernah kita perbuat kepada siapapun orang, walaupun sedikit, apakah tetangga kita, apakah keluarga kita, dan di mana saja kita pernah melakukan perbuatan kesalahan kepada siapapun, jangan pernah kita lupakan, diingat terus menerus kesalahan kita. Olehnya itu Bapak Ibu, persaksikanlah diri tak minimal 9 kali sehari semalam di hadapan Tuhan. Kalau kita lah memang tempatnya selalu salah, tempatnya selalu zalim, jangan selalu mengakui diri tak benar. Akui diri tak selalu salah dengan melantunkan 9 kali sehari semalam doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sayalah orangnya yang selalu zalim, ya Allah. Jadikan derita di hadapan Tuhan selalu salah. Nanti Tuhan yang menilai kebenaran itu, bukan wewenangnya manusia menilai kebenaran. Tuhan punya wewenang. 9 kali Bapak Ibu minimal persaksikan derita di hadapan Tuhan. Yang kedua, 2 hal yang harus selalu kita lupakan.
Apa yang pertama, tolong bapak dan ibu, kalau memang ada pernah orang yang berbuat zalim, berbuat salah kepada kita, kendati pun kita mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, mendapatkan makian dari tetangga, keluarga, sepupu dan sebagainya, tolong setelahnya dilupakan, jangan dijadikan penyakit hati. Kapan disimpan di hati, dijadikan tabungan hati, maka jangan salahkan diri kalau baru berapa tahun sudah kena kolesterol tinggi, darah tinggi, stroke mendekat ke kita. Kenapa? Karena tabungan hati kita adalah kesalahan-kesalahan orang kita tabung di hati kita. Hati bukan tempatnya kesalahan orang. Dilupakan, anggap angin berlalu. Kita dihina, kita dicaci, kita dimaki pun, jadikanlah diri kita innallaha ma'as-sabirin. Kalau itu dikategorikan diri kita bahwa kita lah yang diberikan skenario oleh Tuhan, diutus tetangganya, diutus keluarganya untuk memberikan tes kepadanya si A. Tesnya apa? Tesnya dihina, dicaci, lalu dia sabar, maka itulah orang yang lolos, bisa bersama dengan Tuhan. Tapi makian dibalas makian, cacian dibalas cacian, pasti tidak selesai masalah. Pasti bukan ranah kita mau membalas berbalas, tetapi Tuhanlah yang beri, yang punya cek ranah itu. Dilupakan. Lalu yang kedua yang harus selalu dilupakan adalah kalau memang ada pernah kita perbuatan kita walaupun sedikit, perbuatan baik kita atau yang diridho oleh Allah Subhanahu, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dan saya ingatkan Bapak dan Ibu Ida telah berjalan, telah meninggalkan kita karena dia sudah tidak ada bersyariat di depan kita. Dikala kita telah meninggal dunia, maka segala sesuatu amal sudah terputus kecuali tiga. Yang pertama, jika sekiranya di waktu hidupnya Ibu Ida pernah ada orang yang diajar ilmu kebaikan walaupun satu titik saja, lalu orang itu menggunakan ilmunya dengan jalan yang baik sekarang dan seterusnya, setiap orang menggunakan ilmu itu, maka dia juga tetap dapat pahala di sisi Tuhan. Maka jangan pelit dengan ilmu Bapak dan Ibu. Yang kedua, jika sewaktu hidupnya Ibu Ida sedikit dia punya harta, dia sisipkan untuk jalanan, dia sisipkan untuk sarana ibadah masjid dan sebagainya, maka setiap orang yang melalui jalanan itu, setiap diinjak dengan orang yang berjalan itu menuju kebaikan, setiap itu pula dia dapat pahala di sisi Tuhan. Makanya Bapak dan Ibu jangan dipersempit jalanan dengan kesayangan janda bolong. Bunga-bunga kadang di lorong-lorong dipersempit dengan bunga janda bolong. Terlalu sayang dengan bunganya, tetapi ada orang tersiksa hatinya dikala mau putar mobil. Jangan menyakiti orang akibat kesayangan kita.
Lebih baik kita yang disakiti oleh orang daripada kita menyakiti hati orang. Dua. Lalu yang ketiga, sewaktu hidupnya Ibu Ida, dia pernah ataukah anaknya yang 5 ini dia telah didik menjadi anak yang soleh dan soleha kalau ada perempuan. Lalu anak yang soleh dan soleha ini setiap saat ibunya didoakan langsung ke Tuhan, maka setiap itu pula langsung dirasakan dan diterima pahalanya di sisi Tuhan. Doa anak yang soleh. Bapak dan ibu, didiklah anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Itulah investasi terbesar buat kita. Jangan mengatakan investasi saya karena 5 rumah saya, karena tabungan saya sekian miliar. Bukan itu terhitung di mata Tuhan. Anak yang soleh dan yang sempat kita keluarkan untuk amanah itu sendiri. Hanya itu yang terbaik. Bapak dan Ibu, karena saya diamanahi tugas 2, samping ceramah sekaligus mendoakan atau memimpin doa. Jadi Bapak dan Ibu harus berdoa, karena saya hanya memimpin. Mohon maaf Bapak Ibu, selalu saya minta maaf kalau saya mau berdoa, saya duduk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwata illa billah. Allah. Ya Rabb, terkhusus kepada Ibu Ida almarhumah, kami niatkan untuk mengirimkan Fatihah tiba merasa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb, kami berniat untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada seluruh leluhur jamaah yang hadir pada malam ini, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Tiba merasa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya Rabb, pada malam ini kami memohon kepada-Mu ya Rabb, kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan, apakah dia tetangganya, apakah dia anaknya, apakah dia handai tolanya, kami memohon kepada-Mu ya Rabb, kuatkanlah keimanannya untuk menjadikan dirinya meraih kesabaran atas Engkau tinggalkan dan ujian yang Engkau berikan ya Rabb, karena duluan meninggalkan keluarganya, ibunya, Ibu Ida. Ya Rabb, kami memohon kepada-Mu pada malam ini, jika sekiranya di waktu hidupnya Ibu Ida pernah melakukan suatu utang piutang, apa dia sengaja atau tidak disengaja, maka pada malam ini kami memohon kepada-Mu ya Rabb, ampunilah dosa-dosanya diakibatkan dengan utang piutang itu ya Rabb. Ya Rabb, kami memohon padamu pada malam ini, jika sekiranya di waktu hidupnya Ibu Ida pernah melakukan suatu perbuatan dosa, apakah dia sengaja atau tidak disengaja, maka pada malam ini kami memohon kepada-Mu ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosanya ya Rabb. Pada malam ini kami memohon kepada-Mu agar senantiasa kita berikan cahaya pada kuburnya ya Rabb, dengan cahaya atau nur-Mu ya Rabb, karena sesungguhnya penerang yang terbaik di kuburan dan kubur itu adalah nur-Mu sendiri ya Rabb. Ya Rabb, pada malam ini kami memohon kepada-Mu ya Rabb, agar senantiasa Ibu Ida almarhumah dijauhkan dari api neraka-Mu ya Rabb, dan masukkanlah ke dalam surga-Mu. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Allahumma ghfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.